Selamat pagi Bapak Kusman, selaku dosen bahasa Indonesia kami. Nama saya Yumeiko. Halo, nama saya Matarin. Nama saya Matthew. Nama saya Victoria Audrey. Nama saya Catherine. Hari ini kami akan mempresentasikan makalah bahasa Indonesia kami yang berjudul Pengaruh Musik Pop Korea Terhadap Generasi Muda di Indonesia. Dalam presentasi hari ini, kita akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, metode penelitian, pembahasan hasil penelitian, kesimpulan, dan saran. Saya akan menjelaskan bab 1 dari presentasi kami yang dimulai dari latar belakang. Latar belakang yang kami miliki adalah yang pertama, budaya barat yang memberi dampak hingga bermunculan berbagai macam band dan solois di dunia, termasuk dari Korea Selatan. Yang kedua adalah budaya Korea yang memberi pengaruh besar terhadap generasi muda di Indonesia. Yang ketiga adalah mempengaruhi gaya hidup generasi muda Indonesia. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana musik K-pop bisa diketahui oleh generasi muda? Yang kedua, apakah musik K-pop mempengaruhi keseharian generasi muda dalam berpikir, berpakaian, hingga berbicara? Yang ketiga, bagaimana musik K-pop memberi pengaruh baik terhadap generasi muda? Tujuan dari penelitian yang kami lakukan adalah untuk mengetahui alasan mengapa para remaja tertarik dengan K-pop. Tujuan penelitian yang kedua adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh musik K-pop terhadap para remaja. Yang ketiga adalah untuk mengetahui dampak positif dan negatif dari musik K-pop. Manfaat dari penelitian yang kami lakukan adalah yang pertama, untuk mengembangkan keterampilan membaca dan menulis, dan juga untuk memperluas pengetahuan. Ini saya akan menjelaskan tentang landasan teori grup kami. Grup kami menggunakan dua teori. Teori ini tersendiri pertama-tama, dan selanjutnya diikuti oleh teori soft power. Saya akan mulai dari teori ini tersendiri. Teori ini tersendiri dibagi menjadi 4 tahap, yaitu identity per division. Ada tahap di mana seseorang individu belum memiliki keinginan dalam kehidupannya dan tidak memiliki komitmen terhadap sesuatu sama sekali. Fase ini biasanya terjadi saat seseorang masuk ke tingkat ajaran sekolah dasar. Sama seperti anak kecil yang biasanya cuma bermain bersama teman-temannya di waktu kosongnya. Hal ini dikarenakan absensinya keinginan yang ingin dicapai. Selanjutnya, kita memiliki tahap foreclosure. Tahap ini adalah tahap pencarian jati diri seseorang yang sebenarnya telah ditentukan oleh orang-orang terdekatnya, seperti keluarga, teman-teman, dan orang-orang lainnya, untuk mengetahui aspirasi di masa depan. Tahap ini biasanya terjadi saat waktu pencarian jati diri atau sekolah dasar menengah pertama, atau akronimnya SMP. Sebagai contoh, saya disekolahkan bermain piano oleh orang tua saya, dengan harapan saya menjadi seorang pianis. Tetapi, saya pun belum yakin ingin menjadi apa di masa depannya. Hal ini menjadi sebuah opsi atau pilihan di masa depan saya. Selanjutnya, identity moratorium. Tahap ini adalah tahap di mana seseorang individu sedang mengalami krisis atau masalah di dalam kehidupannya, lalu bertekad untuk mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Biasanya tahap ini dikenal sebagai tahap identity crisis. Terakhir, tahap identity achievement adalah tahap seseorang merasakan keberhasilan mereka dalam menemukan jati dirinya. Tentu saja, untuk mencapai tahap ini, seorang individu tersebut haruslah melakukan penjajahan dan perjalanan dalam menentukan berbagai hal dalam kehidupannya, dan juga berkomitmen akan hal yang mereka telah pilih dan jalani. Contohnya, dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan pergaulan. Teori selanjutnya kita memiliki teori soft power. Teori soft power adalah teori di mana dampak budaya dari negara-negara lain berdampak kepada orang-orang yang dalam aksinya mempengaruhi, membujuk, dan menarik persepsi orang untuk merubah pola pikir mereka terhadap sesuatu. Mengenai metodologi penelitian, kami membatasi jumlah
Populasi yang akan kami gunakan sebagai responden. Populasi yang akan kami gunakan sebagai responden melingkupi mahasiswa dan mahasiswi Universitas Pelita Harapan. Dalam penelitian ini, kami menggunakan sampel penelitian dari populasi penelitian yang telah kami batasi. Sampel yang kami gunakan adalah mahasiswa dan mahasiswi Universitas Pelita Harapan sebanyak 40 orang. Penelitian kami dilaksanakan pada hari Rabu 18 Maret 2020 sampai dengan hari Jumat 20 Maret 2020. Di dalam penelitian ini, kami menggunakan metode deskriptif dan metode survei. Kami menggunakan metode deskriptif dengan cara mengumpulkan data hasil kuesioner yang telah diisi oleh para responden. Selain metode deskriptif, kami menggunakan metode survei dengan cara mendistribusikan angket yang telah kami buat melalui sebuah perantara, yaitu internet. Kami menggunakan alat bantu untuk mengumpulkan data, yaitu kuesioner, teori yang kami gunakan sebagai referensi, Google Form, dan internet. Mengenai metode analisis data, kami menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Kedua pendekatan ini kami lakukan secara terpisah untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Pendekatan kualitatif adalah metode pengumpulan data secara tertulis melalui Google Form yang telah kami sebar kepada responden. Sedangkan pendekatan kuantitatif adalah metode pengumpulan data secara matematis yang kami dapatkan di akhir penelitian melalui perhitungan jumlah data. Jadi selanjutnya adalah bab keempat, saya akan membahas tentang deskripsi data-data dari kuesioner yang telah kita lakukan dan pembahasan tentang data-data yang telah kita dapat. Jadi pertanyaan pertama adalah, apakah Anda setuju jika budaya lain seperti budaya Korea Selatan telah masuk ke dalam lingkungan masyarakat? Dan dari kuesioner yang kita dapat, dalam diagram tersebut, jawaban iya adalah 87,5% dan jawaban tidak 12,5%. Pertanyaan kedua adalah, apakah Anda pernah mendengar musik K-pop seperti Blackpink, Twice, Red Velvet, dan BTS? Jawabannya adalah iya 97,5% dan tidak 2,5%. Pertanyaan ketiga adalah, apakah Anda termasuk di dalam fans K-pop? Jawabannya adalah 45% dan jawaban tidak adalah 55%. Pertanyaan keempat adalah, apakah Anda pernah mendengar musik K-pop seperti Blackpink, Twice, Red Velvet, dan BTS? Jawabannya adalah 70% dan jawaban tidaknya 30%. Pertanyaan terakhir adalah, apakah K-pop telah mempengaruhi cara berpikir, cara berpakaian, dan cara berbicara Anda? 40% menjawab iya dan 60% menjawab tidak. Selanjutnya adalah pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah bagaimana musik K-pop bisa diketahui oleh generasi muda. Jadi mayoritas setelah dikonklusikan, mereka menjawab melalui sosial media, televisi, radio, dan lain-lain. Karena di zaman era teknologi seperti sekarang ini, internet sangat gampang dijangkau dan aksesnya sangat mudah. Jadi generasi muda bisa dengan mudahnya mencari akses untuk melihat grup K-pop atau budaya-budaya K-pop lainnya. Apalagi zaman sekarang, era teknologi seperti ini, televisi sudah mulai menampilkan semua-semua yang berbau budaya Korea karena memang sangat populer di kalangan muda. Yang kedua, apakah musik K-pop mempengaruhi keseharian generasi muda? Walaupun banyak yang menjawab mereka pernah mendengar, mereka suka, atau bahkan mereka sangat sering mendengar musik K-pop, mereka tidak sepenuhnya merasa bahwa mereka terpengaruhi oleh budaya K-pop ini di kehidupan mereka sehari-hari. Jadi yang ketiga adalah, apakah dampak positif dan negatif budaya K-pop yang masuk? Jadi dampak positifnya yaitu sikap ramah. Para fans yang bisa dibilang memiliki teman yang sama-sama menggemari hal yang sama atau grup yang sama atau budaya yang sama, mereka bisa sama-sama bertukar cerita. Yang kedua tentang produk Korea yang sangat marak di dunia zaman sekarang ini, apalagi di generasi muda. Jadi contohnya adalah perawatan wajah. Perawatan wajah bermerek-merek dari Korea sangat terkenal di Indonesia. Yang ketiga adalah ekspresi seni. Jadi menurut survei yang kita lakukan, mereka menjawab bahwa
menyukai ataupun terpengaruh dengan budaya K-pop ini bisa membuat mereka melatih bakat seni mereka, seperti contohnya menggambar band-band yang mereka gemari. Yang kedua, bisa saja menari, karena grup K-pop ini pasti memiliki tarian yang khas dan unik, jadi pasti mereka juga ingin mempelajari, apalagi jika mereka menggemari grup tersebut. Yang ketiga, menyanyi. Mereka-mereka yang suka pun akan memiliki ketertarikan untuk melakukan cover dari lagu-lagu yang mereka gemari. Dampak negatif dari budaya K-pop dan musik grup K-pop yang masuk ke Indonesia adalah kecanduan dan konsumtif. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa budaya K-pop ini menghasilkan kecanduan, apalagi untuk generasi muda, karena bisa dibilang grup K-pop ini menampilkan visual yang amat sangat menonjol, jadi bisa membuat menonton. Dampak kedua negatifnya yaitu konsumtif, karena grup-grup Korea ini biasanya mereka pasti memiliki cenderamata yang dijual untuk para cenderamata yang dijual pun tidak dipungut dalam biaya yang murah, jadi bisa membuat konsumtif, karena sebagai penggemar kita pasti ingin memiliki barang-barang dari grup yang kita gemari. Jadi, kesimpulan yang kami dapat dari hasil penelitian makalah kami adalah pertama, eksistensi musik K-pop sudah tidak asing lagi di kehidupan para generasi muda di Indonesia. Karena pengaruh dari teman, pengaruh dari sosial media, dan pengaruh dari berbagai tempat lainnya. Kedua, musik K-pop tidak begitu mempengaruhi keseharian para generasi muda Indonesia. Musik K-pop hanya mengambil sedikit bagian dari kehidupan generasi muda di Indonesia. Ketiga, musik K-pop dapat memberi dampak positif dan negatif bagi kehidupan generasi muda di Indonesia. Dampak positifnya dapat berupa kita menjadi terinspirasi dan ingin mengembangkan talenta kita di bidang musik. Dan dampak negatifnya adalah kita dapat merasakan kecanduan yang berlebihan dan tindakan konsumtif yang tentunya tidak baik bagi kehidupan kita. Kami membagi 3 bagian untuk penerima saran, yaitu pertama untuk pembaca, kedua untuk penggemar musik K-pop, dan ketiga untuk organisasi pemerintah dan non-pemerintah. Untuk pembaca sendiri, jangan sampai melupakan budaya Indonesia. Untuk menggemari budaya lain tentu saja sangat diperbolehkan, apalagi untuk mengambil contoh yang baik dan layak untuk ditiru. Untuk penggemar musik K-pop sendiri, tentunya kalian harus lebih bijak dalam menjadi seorang penggemar. Kalian harus tahu mana yang contoh yang baik untuk diikuti dan tidak. Contoh baiknya menjadikan itu sebagai inspirasi dan menjadi pribadi kerja keras. Contoh yang tidak baik, yang tidak layak diikuti adalah menjadi seseorang yang fanatik dan konsumtif dan melupakan pekerjaannya. Ketiga, saran kami untuk organisasi pemerintah dan non-pemerintah adalah untuk mensosialisasikan budaya asli Indonesia kepada generasi muda Indonesia, dapat berupa dalam acara televisi, iklan, ataupun kegiatan lomba yang bertaraf nasional. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran generasi muda di Indonesia dan juga untuk dapat menyaingi budaya lain yang mempengaruhi generasi muda di Indonesia.